mari sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari yang namanya materi benua. Jadi nanti kamu akan tahu apa itu benua, apa itu daratan yang luas, nanti kamu akan tahu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita biasa menyanyikan lagu terlebih dahulu. Kemudian nanti ada ice breaking. Mari berdiri. Nah, ini sebagai olahraga pagi biasa ya. Diulangi, ayo. Kelopatan otot.
peta yang Pak Guru bagikan setiap kelompok. Nah, di situ ada beberapa peta. Ya, peta dunia yang pernah Pak Guru sampaikan. Oh ya. Nah, nih. Di manakah letak negara kita? Bisa menunjukkan. Siapa yang maju? Silakan. Mas Adi, maju. Tunjukkan di mana letak negara kita Indonesia. Menurut Mas Adi, negara Indonesia itu masuknya di wilayah mana, benua mana? Benua Asia, betul enggak? Ya, duduk. Di manakah letak negara yang penduduknya paling banyak di dunia? Ada yang tahu? Ciri-cirinya adalah orangnya berkulit putih. Nah, Cina. Coba siapa yang bisa menunjukkan? Mas Al, maju. Di manakah letak negara Cina? Nah, masuknya wilayah mana, Mas? Asia. Itu ya. Nah, jadi sudah sedikit tahu apakah itu benua. Nah, untuk memperjelas pengetahuan kalian, nah, lihat ini. Diperhatikan. Keliling dunia yuk. Yuk. Wah, dunia ini emang luasnya. Di mana sih ujung dunia? Lah, lo jangan nanya gue dong. Jangan nanya gue Indonesia. Lo ada di mana nih? Di ini bukan berarti jerapah. Kayaknya ini Zimbabwe. Nah, coba nih. Zimbabwe itu dibilang apa? Allah, gue cuma mereka juga tahu gitu. Benua Eropa kan. Kadang-kadang serius lah. Ini benua Afrika tuh. Nah, baru benar. Tapi lo tau gak sih? Kenapa benua Afrika namanya benua Afrika? Maksud lo apa sih nih? Gak ngerti gue. Maksud gue gini, kenapa tuh benua disebut benua Afrika? Asal-usulnya tuh gimana? Gak tau juga nih. Dan lo tau gak julukan benua Afrika itu apa? Benua Eropa itu julukan mereka itu apa? Nah, makin bingung gue nih. Nah, sekalian turunin benua nih, mending kita bahas asal-usul sama julukan benua yang ada di dunia. Ya kan? Oh ya. Yang lama-lama harus dipakai. Amigos, benua dalam artian secara umum ialah suatu daratan yang sangat luas yang ada di permukaan bumi. Sampai sekarang kita mengenal terdapat 7 benua. Terdiri atas benua Asia, Eropa, Afrika, Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Antartika. Meskipun pada literatur di beberapa negara dinyatakan benua itu jumlahnya adalah 6, yang mana Amerika tidak dipisah menjadi utara dan selatan, melainkan suatu kesatuan. Bahkan ada juga mengatakan Eropa dan Asia itu sebenarnya menyatu, jadi Eurasia. Pembagian benua ini berdasarkan konvensi secara historis. Ya, secara ideal harusnya benua adalah daratan-daratan yang terpisah. Tapi benua yang benar-benar terpisah sendiri cuma Australia sama Antartika. Asia nyambung sama Eropa, sama Afrika juga. Amerika Utara nyambung pula sama Selatan. Jadi sebetulnya pemahaman secara umum belum benar-benar memberikan arti yang pasti. Makanya kita harus melihat juga pengertian secara geologi dan geografi. Benua berarti melebihi batas wilayah kering daratan hingga mencakup wilayah sekitar yang terbilang oleh lautan dangkal, landas benua, lereng benua, serta pulau-pulau yang berlokasi di landas benua tersebut yang secara geologis tergabung sebagai bagian dari benua. Makanya kita lihat negara Inggris yang sebenarnya terpisah dari daratan Eropa, tapi masih jadi bagian dari benua Eropa. Indonesia aja yang terpisah dari daratan Asia, masih bagian dari Asia Tenggara. Oh iya, kita durasi, kita amigos di sini terus. Iya. Kita akan bilang Asia dulu amigos. Terus di bumi sekitar 44.579.000 km persegi, mencakup sekitar 8,7% luas permukaan bumi. Bahkan mencakup sebagian wilayah dari Rusia di timur Pegunungan Ural. Berbatasan langsung dengan Eropa melalui Selat dan Danemark, Laut Marmara,
Selat Bosporus, Laut Hitam, Pegunungan Kaukasus, Laut Kaspia, Sungai Ural, dan Pegunungan Ural hingga Novaya Zemlya, dan berbatasan dengan benua Afrika melalui Rusia Suez. Benua Asia sendiri terbagi menjadi beberapa wilayah, di antaranya Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Barat, dan Asia Utara. Nah, coba amigos sebutin satu negara dari masing-masing wilayah Asia yang kalian ingin sebutin. Kasih jawaban kalian di kolom komentar amigos. Ini juga udah bikin video nama-nama negara sesuai dengan benua yang ada di bumi. Amigos bisa cek juga di channel YouTube-nya ini. Oke, topik. Sebenarnya dari mana sih nama benua Asia ini? Well, baik versi. Awalnya, istilah Asia belum mengacu kepada wilayah Asia secara keseluruhan, seperti yang kita kenal sekarang amigos. Melainkan hanya sebagai kecil, lebih tepatnya ialah Asia Kecil. Istilah ini juga ditujukan kepada kerajaan Persia di saat perang Persia, yang mana perang itu merupakan pertarungan antara Persia dan Yunani. Versi lain mengatakan bahwa asal nama benua ini adalah dari bahasa Akadia, yaitu Asu. Kata ini masih merupakan kerabat dari bahasa Yunani. Asu berarti keluar atau naik, sebab mengacu pada posisi matahari yang keluar atau terbit dari timur, dan benua Asia posisinya memang berada di bagian timur. Setelah mengetahui beberapa versi asal nama benua Asia, mungkin amigos jadi bertanya-tanya, apa sih julukan benua Asia? Asia dijuluki sebagai benua kuning. Hah? Kok bisa? Jadi sekian bagus. Salah satu alasan Asia dijuluki sebagai benua kuning ialah karena mayoritas penduduk benua Asia merupakan ras Mongoloid yang memiliki warna kulit kekuningan. Sebutan benua kuning dulunya digunakan oleh orang-orang di benua Eropa. Wow, ada yang berbalik nih, nontonnya. Tolong, kita lagi kerja. Lo bisa diajak kerja sama gak sih? Jadi begini amigos, sama kayak Asia. Salah satu versi asal kata bentuk Eropa, ya dari bahasa Akadia, yakni ERU, yang berarti terbenam. Kalau tadi Asia merujuk pada matahari terbit, maka Eropa merujuk pada saat matahari terbenam, sebab posisi benua Eropa pada bagian barat. Versi lain mengatakan, Eropa berasal dari kata er, yang berarti malam atau barat, sebab memang pada faktanya, beberapa wilayah di benua Eropa mengalami waktu malam yang lebih panjang. Berbeda semua enggak, tapi kan mencari kitab suci barat. Nah, julukan benua Eropa ialah benua biru. Ada dua versi soal penyebutan benua biru. Pertama, karena mayoritas bule-bule di Eropa memiliki iris mata yang berwarna biru cerah. Kedua, mengingat kebanyakan negara di Eropa dulunya berbentuk kerajaan, sehingga masalah atau istilahnya darah biru. Nah, ini nih jerapah yang aku bilang tadi. Serah orang. Kalau istilah Afrika adalah sebutan dari bangsa Romawi untuk menyebut wilayah di utara Afrika yang kalau sekarang bagian dari Tunisia, yakni dengan sebutan Afrika Tengah atau Arab Maghrib. Kata arti sendiri merupakan bentuk jamak dari akar. Bentuk jamak itu maksudnya dalam jumlah yang lebih banyak. Misalnya kalau aku, berarti jamaknya adalah kita. Kamu, bentuk jamaknya adalah kalian. Maka jamaknya adalah aku. Nah, akar ini berarti lembu. Soalnya menuju ke wilayah Afrika di bagian utara yang berupa padang pasir. Lihat aja ke wilayah Sahara. Padang pasir dan kumpulan pasir yang berterbangan, sehingga bangsa Romawi menyebutnya sebagai wilayah yang berdebu. Namun versi lain mengatakan nama Afrika berasal dari nama suku Afri yang mendiami wilayah bagian utara benua dekat Kartago, atau dari bahasa Yunani Afrika yang berarti tanpa dingin, atau dari bahasa Latin Afrika berarti cerah. Ya, pokoknya dari versi lah. Tapi semuanya emang merujuk ke sebuah tempat yang kering dan bersuhu panas, dan kembali lagi semuanya merujuk ke wilayah padang pasir di Afrika. Bicara tentang Afrika apa? Sebutannya ialah benua hitam. Gini sejarahnya, julukan benua Afrika digunakan oleh masyarakat Prancis yang dahulu menjajah wilayah Afrika. Mereka menggunakan sebutan itu sebab merujuk pada mayoritas suku-suku asli di Afrika yang memiliki warna kulit lebih gelap. Sejarah positif. Kalau katanya, nama Amerika diambil dari nama Amerigo Vespucci. Amerigo merupakan seorang pedagang, penjelajah, dan pembuat kereta dari Italia. Amerigo adalah orang pertama yang meyakini bahwa Amerika merupakan benua yang terpisah dari Asia. Terus, nama Amerikanya? Good question. Ada seorang pembuat kereta bernama Martin Goldman. Di tahun 1907, Martin membuat kereta untuk pertama kalinya menaikkan benua baru, Amerika. Kereta itu berjudul
Universales cosmografía segunda, colonial, tradicional, era American Vespucci, Aleorum, Illustration. Yang kalau diartikan berarti, sebuah gambar dari seluruh bumi mengikuti tradisi Ptolemeus dan perjalanan Amerigo Vespucci dan lain-lain. Nah, bertemu membuat peta dunia itu berdasarkan peta dari Ptolemeus dari abad ke-2 Masehi. Dan gambaran yang diberikan Amerigo Vespucci atas daratan yang kini diketahui sebagai Amerika Selatan. Ia memberi nama global itu Amerika. Dari nama arti Vespucci, Americus Vespucius. Mengingat nama global itu dari bentuk feminin, maka Amerika pun adalah bentuk feminin dari nama Americus. Banyak yang bilang pada waktu itu, peta dunia modern Matei adalah suatu terobosan besar. Bahkan disebut-sebut sebagai artefak wakilnya Amerika. Ngurus bisnis jadi malu waktu pembuatan Rio Nasional pada 1515 dan Peter Apian pada tahun 1520 juga mengadopsi nama Amerika dan bentuk pun akhirnya digunakan secara luas. Warna sebagai sebutan benua Amerika ialah merah. Ia jadinya benua merah, dan ini berlaku untuk Amerika Utara maupun Selatan. Julukan benua merah merujuk pada suku India. Bagi bahasa Eropa, orang-orang suku India memiliki kulit berwarna merah, meski sebenarnya kulit mereka kadang berwarna merah. Tapi kenapa orang-orang disebut suku India? Apa hubungannya sama dia? Nah, kalau student, ntar kita bikin juga video penjelasan kenapa orang-orang disebut suku India. Ada apa yang dari sini ke India aja, oke? Iya, kerja orang ke Singapura aja. Itu mana kenal? Begitu dulu. Kalau bentuk Oceania disebut apa? Sebenarnya Oceania lebih mengacu pada sebutan region ketimbang benua. Tapi kalau mau ngomongin Oceania juga, oke, kita bahas. Asal kata Oceania sih kayaknya lebih juga udah pada paham ya kenapa disebut demikian. Karena memang wilayah yang paling dominan di sini adalah Samudra Pasifik. As you can see, amigos, negara-negara di Oceania dikelilingi oleh Samudra Pasifik. Asal-usul nama Oceania sendiri berasal dari kata Oceania, yang merupakan bahasa Prancis dan diberikan oleh seorang ahli geografi bernama Christophe Montagut. Gak kebayang kalau ada yang menyebutnya negara Pasifik. Kenapa, Red? Ya mereka cuma tahu, cuma air. Nah, kalau ini baru benua Australia, benua segala-segala, halo. Sebutan benua Australia berasal dari bahasa Latin, yakni kata Australis Timor, yang berarti negeri di selatan yang tidak diketahui. Nama ini mulai dikenal sejak zaman Roma Berkuda. Meskipun orang sendiri tidak tahu Australia, tetapi ada keyakinan dari mereka bahwasanya pasti ada suatu wilayah di bagian selatan, meskipun anggapan atau spekulasi ini tidak berdasarkan dokumentasi apapun. Pada tahun 1770, benua Australia ditemukan oleh seorang pelaut yang berasal dari Inggris bernama James Cook. Oleh sebab itu, kini Australia masuk ke dalam kekuasaan kerajaan Inggris, sehingga James Cook dinobatkan sebagai penemu benua Australia. Namun, menurut beberapa sumber, penemu benua Australia bukanlah James Cook, melainkan para pelaut asal Makassar, Indonesia. Bahkan pelaut asal Indonesia tersebut sudah lama menjalin kerjasama dengan suku Malaysia. Wah, gimana? Ntar kita bahas terus, tapi di video lain. Sekarang kita bahas kenapa Australia disebut sebagai benua hijau. Padahal wilayah hijau di Australia cuma di pinggir-pinggirnya doang. Malah di tengah merupakan wilayah gersang dengan iklim yang hangat. Namun justru vegetasi tumbuhan di wilayah gersang ini yang menjadi asal muasal julukan benua hijau tersebut. Seperti misalnya tanaman eukaliptus yang bagian rantai sendiri sehingga dalam menahan proses penguapan. Kok kita sini juga sih? Kan kita juga kan saja jangan mantan cuma S, dan S yang begini itu. Tadi katanya ini namanya. Oh iya. Antartika dikenal sebagai wilayah yang terus-menerus sepanjang waktu tertutup salju. Nama Antartika adalah organisasi atau majemuk dari bahasa Yunani, Antartika atau Antarktikos, yang berarti berlawanan dengan Arktik, berlawanan dengan utara. Karena nama ini diberikan oleh ahli kartografi George Bartholomew. Selain itu, nama Antartika juga merujuk pada tempat lain seperti koloni Prancis yang didirikan di Brazil pada abad ke-16 disebut sebagai Antarctic.
Lalu, untuk alasan disebut sebagai benua buku, kayaknya Amigos juga udah tahu alasannya kenapa. Karena tidak ada vegetasi tumbuhan di sini. Tidak ada juga penduduk asli dari benua Antartika, kecuali para penduduk yang akan melakukan ekspedisi. Ada kok penduduk asli Antartika nih? Ini? Next video bahas apa ya? Sekarang ini kemarin ada bahas lalu setelah bisa untuk seminggu cukup. Bukan berarti enggak. Udah ya. Nanti nonton, jelas seperti kalian sedang melakukan tour. Berwisata, berkeliling sebentar walaupun tidak semuanya daerah kamu datangi. Paling tidak kamu juga merasakan berkunjung ke 6 benua dalam waktu yang singkat. Dari video tadi ada berapa benua yang tercantum di video? Ada 7. Ternyata yang benua Amerika itu masih dipecah menjadi 2. Nah sekarang kalau digabung menjadi 1 artinya ada 6 benua. Dari 6 benua itu benua manakah yang paling luas? Benua Asia. Benua yang paling luas wilayahnya dan penduduknya pun juga banyak. Setelah ini untuk memperjelas pendalaman materi tadi sudah Pak Guru bagikan beberapa kertas ya. Seperti yang Pak Guru sampaikan, kalian membawa alat bahan ya, ada lem, ada kertas, dan kalian juga sudah mendapatkan undian. Aku dapat benua apa, aku dapat benua apa. Nah, silakan bisa kalian mulai untuk mengerjakan ini ya, digunting sesuai yang Pak Guru perintahkan. Nanti kalian tempel di yang warna hitam. Yang tulisannya bagus nanti menulis juga. Ya, silakan bisa kamu kerjakan. Gunting, nah ini sudah gunting, Mas. Itu gunting ada kerjasama. Kalau ada melakukan kerjasama ada. Dipotong ya. Nanti untuk mengisi batas wilayah lihat sini dulu. Di situ kan ada batas wilayah. Nah, yang ini contoh ya. Kamu lihat yang ini. Letak geografis, nah itu lihatnya itu ya, kalau batas itu lihatnya letak geografis. Untuk yang apa ini, nah ini digunting jadi 2, ini sendiri ya. Ini gunting sendiri, ini sendiri. Kawasan contoh Australia, kalian lihatnya yang ada di sini Australia. Kawasannya apa? Ya. Lihat sini. Asia Pasifik, negaranya mana? Nah, tulis. Contoh. Silakan kerjakan. Ini enggak usah. Ya, kamu dapatnya apa? Kalau kamu gunting, kamu dapatnya Antartika ya, berarti tulisan Antartika yang dia gunting, tempelkan sini di atas, mau bentuknya tidur atau berdiri terserah kamu.
semuanya harus bekerja, tidak ada yang diam. Ya, kayak gitu. Dilem. Nah, kamu mau buat kayak gini atau kayak gini terserah kamu. Lem, ayo dilem dulu lemnya mana tadi. Mau kayak gini juga boleh, mau kayak gini boleh terserah kamu. Australia berarti yang ditempel gambar petanya ini boleh juga. Ya, apa boleh. Satu kertas yang warna hitam itu untuk satu benua, ya. Ada dua, berarti satu benua apa sendiri-sendiri, boleh campur. Bareng-bareng kerjasama. Pak Guru enggak? Satu promotor lagi udah sama-sama. Terserah kamu ada sini, ini nanti ini misalnya ini bawahnya ini bukan kakinya tapi nanti diisi itu. Petanya jangan sampai silakan nanti diisi. Tulis juga nanti ditangkap dan tulis diisi. Letak nggak usah. Letak astronomi sehariannya sini. Letak astronomi saya ini tulis pakai spidol. Sampahnya dikumpulkan tidak disebar-sebar ya.
pasti ada dua kan yang kamu itu ya. Sampahnya bukan selesai. Bunda juga ya. Ini kan ada 4, ada 5, satu lagi mana? Atasnya masih kayak bingung. Tapi nanti sudah diisi itu, kan masih kosong nanti. Saya seperti itu. Ditempel masa gitu ya, ditempel. Lem ya, sudah ada lem. Ya. Balik itu, balik. Nah, mulai ya. Itu seberapa kok masih? Menjual.
pokoknya analitika lah itu kan sudah ada. Tulis apa aja ini dibantu ya karena biasanya ada. Kira-kira sendiri ada kertas itu pas. Nah ini ditulis. Benar kayak gitu. Karena pemain kerja bareng nggak ada yang nyantai sendiri gitu. Kerjaan tetap selesai kalau dikerjakan bersama-sama.
semuanya. Kawasan Amerika Utara, Tengah, Selatan, caranya apa? Sebutkannya secukupnya. Secukupnya kolom, tidak usah tulis semuanya. Dua negara, tiga negara.
Sudah. Ini juga apa mas? Sudah selesai ya? Sudah mulai tuh. Kalau sudah ya sudah. Ini sebutkan beberapa saja mas, tidak semuanya. Kerjanya ini lah kan kita kasih jaga. Dia kan bawa Excel. Ada dua loh itu semua nanti. Oh ini satu kelompok dapat dua. Kasih bawa aja. Ya kan? Ya kan? Siap, tulisin nama kelompok aja. Nanti tulisin nama kelompoknya ya, misalnya kertas putih itu nyobek kertas berapa senti terus tambahkan kasih nama.
kira gitu. Nama kelompok tulis sendiri ya. Ayo, yang sudah maju. Lihatlah yang letak geografi. Silakan maju. Kelompok 1. Kelompok 1 maju semuanya. 2 itu bawah. Silakan kelompok 1 maju. Tuh, kamu yang udah jadi duluan lainnya kan belum semua. Udah. Maju, silakan. Dari kelompok 1 dulu semuanya di bawah mas. Nanti ditambahin lagi kalau mau dipercantik nanti tambahin lagi. Nanti maju dulu. Ayo mbak, semuanya, mas.
Maju. Bawah enggak yang ini? Diperhatikan, Mas. Yang lainnya, kelompok lainnya, ya. Perhatikan Mas Al, duduk. Perhatikan, dengarkan. Yang lainnya bisa meniru nanti. Silakan Mbak dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil karya kami. Di sini ada ciri-ciri benua, ada benua Afrika. Di sini ada wilayah, ada batas wilayah benua Afrika. Dari batas utaranya ada Laut Tengah, batas selatan ada Laut Merah dan Terusan Suez. Batas barat ada Samudra Atlantik dan di batas timur ada Samudra Hindia. Lanjutkan yang itu. Letak astronomi. Letak astronomis dan letak astronomis. Letak astronomis dan karakteristik alam atau ciri khasnya. Itu dibaca. Letak astronomisnya. Letak astronomisnya ada 17 derajat. Itu bukan. 17 derajat di barat, 21 derajat di timur dan 35 Derajat. derajat Aku itu lingkar utara. derajat tentang utara dan 44 Derajat. derajat. Lingkar selatan. Karakteristik alamnya atau ciri khasnya adalah dilewati garis khatulistiwa dan memiliki gunung Sahara yang sangat. Wilayah benua Afrika yaitu Afrika Utara dengan negara Mesir, Libya, Aljazair, Tunisia, Maroko, dan Sudan. Afrika Baratnya ada Nigeria, Ghana, Senegal, Mali, Niger, Togo, dan Guinea. Silakan. Kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan benua Australia. Wilayah benua Australia kawasan Papua ini ciri sederhana. Semua Afrika. Tola, ini tola, letak astronomis. Dengarkan sini ya. Walaupun kamu tangan-tangan jam sudah dengarkan. Batas selatan atas Samudra Hindia, batas barat dengan Oceania Hindia, batas timur atas Samudra Pasifik. Gimana? Ini contoh dari pekerjaan yang sudah selesai ya. Ada ini contoh Afrika dan benua Australia ya. Ada petanya, ada batas wilayahnya, ada letak astronomisnya, ciri
wilayahnya dan kawasan atau pembagian negara yang ada di benua tersebut. Ya, gimana? Yang lainnya yang belum bisa meniru seperti teman kamu yang ada di kelompok yang pertama. Ya, sudah ada yang mau bertanya? Sudah jelas ya? Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok berikutnya. Dengarkan ini dari kelompok yang kedua. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membuat Eropa dan Asia. Wilayah benua Eropa: Barat Prancis, Jerman, Belanda dan Belgia. Timur Rusia, Polandia, Ukraina, Romania. Selatan Italia, Spanyol, Portugal, Yunani. Utara Inggris, Irlandia, Norwegia, Swedia. Batas wilayah benua Eropa: batas utara Samudra Atlantik, batas selatan Lautan Tengah, batas barat Samudra Atlantik, batas timur benua Asia. Astronomis karakteristik alam, ciri khas banyak negara melakukan sejarah. Ayo, kalian di Asia, siapa yang mau ngomong?
Ya, ya semuanya. Jadi itu ya ada benua Eropa dan benua Asia. Nah, ini milik dari kelompok yang kedua, ya kan? Ya, untuk benua Asia dan Eropa ini negaranya banyak sekali ya. Tidak seperti benua nanti yang lain itu Antartika itu tidak ada negara yang ya. Itu ya, silakan bisa berduduk, berikan tepuk tangan. Berikutnya, ini karukan dua salsa sama salsa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Siapa yang mau ngomong kayak tadi yang membuka? Kami akan menjelaskan semua Antartika, letak astronomis dan makhluk dasar LS dari karakteristik alam milik khas. Hampir seluruhnya tertutup es dan tidak memiliki penduduk tetap. Wilayah istimewa Antartika, kawasan tidak ada negara, tidak memiliki negara kepulauan. Bagaimana perairan Samudra Atlantik Selatan, batas selatan Samudra Selatan, batas barat Samudra Atlantik. Berikutnya, Letak astronomis 170 derajat degree garis miring 5 degree dan kedalaman 2 derajat 1,6 derajat Celcius. Karakteristik alam ciri khas terdapat dari Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Wilayah Amerika Utara, Amerika Barat, Meksiko, Brasil, so ya, ini dari kelompok yang terakhir, berikan tepuk tangan. Ya, jadi itu macam-macam kebersihan semua. Ada beberapa negara yang ada di dalamnya, bahkan ada yang tidak memiliki negara, yaitu benua apa? Antartika. Itu tidak dimiliki oleh siapapun, oleh negara manapun. Ya. Berikutnya, untuk memperjelas materi yang baru saja kalian dapatkan, untuk tugasnya nanti kamu bisa selesaikan di rumah lewat HP. Nanti Pak Guru bisa mengontrolnya lewat HP, siapa saja yang sudah, siapa saja yang belum. Nanti Pak Guru berikan linknya
di grup ya. Siapa yang belum, siapa yang sudah nanti ketahuan kan ada namanya. Ini udah, ini belum. Kalau yang sudah berarti sudah ada sambung namanya di situ. Linknya nanti Pak Guru berikan ya. Jadi kita hari ini telah belajar mengenai macam-macam benua yang dimana benua itu ada berapa Mas? Mbak? Ada 6 ya, yang dimana setiap benua itu memiliki wilayah atau daratan masing-masing dan wilayahnya pun juga luas. Baik, untuk hari ini pembelajarannya cukup. Untuk tugasnya nanti Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya Pak Guru minta maaf untuk pembelajaran hari ini. Mari pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Aku cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.